Selamat pagi teman-teman, adik-adik semuanya. Mas Jelo, adik, kita sekolah minggu bareng-bareng ya sama teman-teman. Ya. Yuk, siapa ya teman-temannya? Halo teman-teman, namaku Angelo. Ini adikku, namanya Gaby. Iya, namanya Dek Gaby. Kita mulai menyapa Tuhan Yesus yuk bareng sama teman-teman sekolah minggu. Yuk. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita sayang sama Tuhan Yesus ya. Kita menyanyikan satu lagi I Love You Jesus, dua versi ya, bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Kita belajar bahasa Jawa ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero Jero banget. tresnaku jero banget. Terima kasih, pujian yang luar biasa ya, Mas Zelo, Dek Gaby dan teman-teman semuanya. Sebelum melanjutkan sekolah minggu kita berdoa pembukaan dulu ya. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan lagu Ibu Jari. Tangannya. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami, sudah menjaga kami dalam istirahat semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati, pimpin dan hadirlah dalam persekutuan sekolah minggu online kami Tuhan Yesus. Biarlah sekolah minggu online kami ini berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar, dengan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik, luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, Engkau maha baik. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan panggilan Tuhan dulu yuk. Mas Zelo, Dek Gaby dan teman-teman yuk. Kita menyanyikan satu lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil
panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita memasuki firman Tuhan ya, anak-anak sama Mas Jelo di Gaby. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu untuk mengantar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Pak Tessa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin tebus sebut berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Sebelum kita mendengarkan cerita dan firman pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang buka hati kami sehingga kami dapat menerima dan memahami firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini Kak Riris mau cerita tentang siapa? Hayo. Adik-adik tahu Yeremia nggak? Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini ditunjuk oleh Allah menjadi nabi dalam usia yang sangat muda. Ketika itu, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia untuk menjadi nabi, menjadi perantara menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, awalnya Nabi Yeremia ini merasa ragu-ragu, merasa takut. Nah, tapi apa yang terjadi ya sampai Nabi Yeremia ini mempunyai kekuatan dan dia mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Sekarang kita dengarkan dulu firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita, Karina. Silakan. Teman-teman, kita mau baca Alkitab. Siapkan Alkitabnya ya. Bacaan diambil dari Yeremia 1 ayat 1, 4-10. Begini firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dan dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengudusmu. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku,
Jagalah, katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Kembali kepada Kak Riris ya. Pada suatu hari, ada seorang muda bernama Yeremia. Ia sedang bersantai-santai ketika firman Tuhan datang kepadanya. Hai Yeremia anakku, sebelum aku membentukmu dalam rahim ibumu, dan sebelum kau dilahirkan, aku sudah mengenalmu. Aku mengkuduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia sangat terkejut mendengar hal tersebut. Lalu ia menjawab, aduh Tuhanku, saya ini masih muda. Saya tidak punya keberanian. Saya juga tidak pandai berbicara. Yang lain saja Tuhan, banyak yang sudah lebih bijaksana dan lebih dewasa daripada saya. Tuhan kembali menjawab Yeremia, jangan mengatakan kamu masih muda, tetapi kepada siapapun yang kuutus haruslah pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan. Yeremia masih merasakan kebimbangan dan takut. Ia merasakan bahwa ia tidak mampu menjalankan. Tapi Tuhan, bagaimana kalau orang-orang tidak mempercayai perkataanku? Karena aku masih muda. Tuhan kembali berfirman, kenapa kamu takut terhadap pandangan orang? Aku yang mengutusmu, maka aku akan menyertai engkau. Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia dan berfirman, sesungguhnya aku akan menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, dan ketahuilah bahwa pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia pun menyatakan bahwa ia siap mematuhi firman Tuhan dan siap Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Karina sudah membacakan Alkitabnya. Nah, itu tadi juga sudah ada cerita singkat, ilustrasi tentang kisah Nabi Yeremia. Adik-adik, menurut adik-adik, kira-kira tugas menjadi seorang nabi ini tugas yang mudah atau yang sulit? Ayo, mudah atau sulit sih jadi seorang nabi itu kira-kira? Harus menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, pada kerajaan-kerajaan. Pasti tugas yang sangat sulit ya. Nah, bahkan untuk orang dewasa saja tugas itu adalah tugas yang sangat susah. Apalagi untuk Yeremia yang masih muda. Awalnya Yeremia ini merasa ia tidak memiliki kemampuan untuk dapat berbicara di depan orang banyak. Ia tidak memiliki pengalaman dalam memimpin umat. Nah, karena usianya masih sangat muda. Jadi Yeremia ini memahami bahwa dia memiliki keterbatasan, dia memiliki ketidakmampuan. Maka ia awalnya ragu menerima perintah dari Tuhan. Pada saat itu, di Israel, bangsa Israel ini juga ada sebuah adat bahwa mereka biasanya mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua. Jadi mereka belum terbiasa mendengarkan nasihat dari orang yang lebih muda.
Jadi ada ketakutan dalam diri Yeremia ini bahwa ketika nanti dia menyampaikan firman Tuhan, dia akan diabaikan oleh bangsa Israel. Bahkan bisa saja bangsa Israel marah karena tegurannya dan menghukum Yeremia. Tetapi Tuhan kira-kira gimana? Diem aja apa enggak tadi di kisahnya? Iya benar, Tuhan menyampaikan kepada Yeremia bahwa Tuhan memilih Yeremia menjadi nabi bahkan sejak dari Yeremia ini masih dibentuk dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah memiliki rencana atas hidup Yeremia bahwa nanti kelak Yeremia ini akan menjadi perantara yang menyampaikan firman Tuhan bagi bangsa-bangsa. Nah, keraguan ini dijawab oleh Tuhan bahwa Tuhan menjanjikan Ia akan menyertai Yeremia dan akan memampukan Yeremia. Nah, tadi kan Yeremia juga ketakutan bahwa dia akan diabaikan, bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Nah, Tuhan menjanjikan untuk memberikan perkataan-perkataan kepada Yeremia. Jadi, semua yang diperkatakan dari mulut Yeremia itu merupakan perkataan Tuhan. Nah, Tuhan juga menjanjikan bahwa Tuhan akan mengeluarkan Yeremia dari ketakutannya bahwa ia akan diabaikan oleh bangsa Israel. Begitu. Nah, adik-adik, Kak Riris mau tanya, pernah nggak adik-adik berada dalam situasi seperti Nabi Yeremia ini? Diberi tugas, diberi tanggung jawab, tetapi adik-adik merasa tidak mampu, merasa masih kecil. Aduh, aku tuh masih anak kecil, aku nggak mampu deh kayaknya mah. Atau misalnya sama ibu guru. Nah, sekarang kalau misalnya adik-adik merasa tidak mampu lagi, adik-adik harus mengingat kisah Nabi Yeremia ini ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita ingat. Yang pertama, bahwa Tuhan sudah mengenal kita dan memiliki rencana atas kehidupan kita, bahkan ketika kita masih ada di kandungan mama. Karena Tuhan sendiri yang membentuk kita di dalam kandungan mama. Jadi, Tuhan sangat mengenal pribadi kita. Yang kedua, Tuhan mau melibatkan kita dalam rencananya yang agung. Nah, siapa sih yang gak suka terlibat dalam rencana Tuhan? Ayo adik-adik, kira-kira suka nggak kalau misalnya hidup adik-adik ini dipakai oleh Tuhan? Nah, pasti suka banget kan? Yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan berjanji akan menyertai dan memampukan kita. Jadi misalnya adik-adik besok merasa tidak mampu menjalankan tugas, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan penyertaan dan diberikan kemampuan. Pasti Tuhan akan menjawabnya. Yang terakhir, nah, kita sebagai manusia memang memiliki keterbatasan. Nah, kita harus menyadari itu. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Jadi, keterbatasan-keterbatasan kita sebagai manusia tidak akan menghalangi karya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sekian cerita dan firman dari Kak Riris hari ini. Tuhan memberkati. Bye-bye. Kita sudah selesai nih sekolah minggunya ya Dek ya, sama Mas Jelo, sama teman-teman kita sudah selesai. Kita mau berdoa dulu untuk menutup sekolah minggu kita. Ya, kita panggil Pak Tesa. Pak Tesa. Halo. Tadi saya yang menggitar loh. Yuk kita berdoa, lalu nanti kita nyanyikan Tuhan terima kasih. Mari kita berdoa, tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah minggu ini. Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengar, kiranya Tuhan berkati, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi dapat menjadi pelaku. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami,
Dan jikalau sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas kami hari ini, ya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita Mari. nyanyikan lagu terakhir ya. Bapa, terima kasih.